lengkapi dengan bahasa non-verbal. Pidato yang mengguncang Amerika. Amerika tidak akan bisa sukses tanpa kesuksesan Anda. Itulah alasan saya maju dalam pemilihan ini. Jika kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Itu adalah kesepakatan dasar Amerika. Karena itu, saya akan berjuang demi rakyat Amerika yang tersingkir dalam proses pemulihan ekonomi. Kesejahteraan bukan hanya untuk para CEO dan manajer pengelola investasi global. Demokrasi bukan hanya untuk miliarder dan perusahaan. Pidato di atas diucapkan oleh mantan sekretaris negara Hillary Rodham Clinton pada 2015 silam, setelah ia terpilih sebagai kandidat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Ia menyebut dirinya sebagai pelindung rakyat Amerika biasa dan menunjukkan dukungannya. Dengan pidatonya yang penuh semangat meski usianya hampir 70 tahun, ia disambut oleh banyak pendukungnya. Konon, ia menggunakan buku agendanya saat berbicara secara mendadak. Di situ banyak terdapat catatan peribahasa, kata mutiara, kutipan ayat Injil, serta isu-isu seputar sosial, budaya, dan ekonomi. Segala persiapan yang dilakukan membuat pidatonya mengandung emosi yang lebih kuat daripada orang lain. Ditambah lagi dengan artikulasi dan nada bicaranya yang baik. Hillary memimpin dengan pasti di antara kandidat presiden lainnya jika dilihat dari pidato publik. Pidatonya menunjukkan karisma yang kuat, sorot matanya yang penuh percaya diri, dan gesturnya menempati porsi besar dalam menyukseskan pidatonya. Hal ini dapat dilihat jika kita membandingkannya dengan kandidat Partai Demokrat lainnya. Bernie Sanders, ucapannya jujur dan tegas, namun gerakan tubuhnya kurang halus. Kepalanya yang terlalu menjulur ke depan membuatnya tampak bungkuk. Ia menjadi terlihat begitu tua dan rentak. Hal inilah yang membuat daya saingnya turun saat berbicara. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Albert Mehrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting dalam berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55% oleh gerak tubuh. Suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Untuk bisa berbicara dengan baik, unsur non-verbal seperti gerak tubuh harus diterapkan dengan baik. Mari kita lihat 5 unsur non-verbal untuk memikat hati para pendengar. Cara-cara ini sangat berguna tidak hanya saat bicara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penampilan yang baik. Obrolan dimulai dari pertemuan antara seseorang dengan orang lainnya, sehingga kesan pertama amatlah penting. Seseorang menilai lawan bicaranya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kita harus memiliki penampilan yang berkesan. Perhatikan mulai dari gaya rambut. Para artis mengubah bentuk rambutnya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai karakter drama yang dibintanginya. Karena rambut memegang peran yang sangat penting dalam penunjukan karakter. Oleh karena itu, rapikan rambut yang dapat menunjukkan nilai dan pekerjaan Anda. Begitu juga dengan pakaian. Gunakan pakaian dengan gaya yang baik dalam setiap pertemuan, wawancara, dan presentasi. Pilihlah dress atau kemeja formal yang dapat menunjukkan gaya Anda. 2. Selalu tersenyum. Kita mudah tertarik dengan orang yang berwajah cerah dan tenang. Sebaliknya, orang-orang akan menjauh dari orang yang berwajah gelap dan gelisah. Senyum memiliki daya untuk membuat hati yang melihatnya menjadi gembira
dan akan merambat kepada banyak orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, biasakanlah diri untuk sering tersenyum. Jika Anda pernah naik pesawat, Anda pasti pernah merasakan perasaan senang saat melihat senyum cerah para pramugari. Senyum tersebut tidak hanya untuk hari itu, tapi mereka berulang kali berlatih menaikkan sudut bibir dengan cara menggigit pulpen. Ada 3 hal yang harus diingat untuk membentuk sebuah senyuman. Pertama, selalu lemaskan otot wajah. Anda dapat berlatih dengan mengernyit dan melemaskan wajah, atau mengucapkan huruf vokal dengan membuka mulut lebar-lebar. Kedua, tariklah sudut bibir sesering mungkin. Anda dapat mengetahui sudut mana yang tidak naik saat berkaca sambil tersenyum. Maka perbanyaklah menggunakan sudut tersebut. Ketiga, lafalkan kata-kata yang serupa dengan kuki, wakiki, dan whisky. Praktik ini akan membentuk senyum Anda dengan sendirinya. Tersenyumlah dengan selalu mengucapkan lafal ini. 3. Pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil. Mata adalah jendela hati. Lewat mata kita bisa menyampaikan isi hati dan membaca hati orang lain meskipun tanpa kata-kata.